Ke Bang Isan. Oke Bang Idung, gimana nih menjelang 7 harian almarhumah, seperti apa sih yang dirasakan sekarang? Oh, kalau malam ini malam yang ke-6 razzianya. Itu kalau besok insya Allah malam yang ke-7. Persiapannya ya seperti biasa aja kayak gitu. Masih keberkahan almarhum masih ada kayak gitu kan, yang berbagai dari segi makanan, ada yang bawain dari hamba Allah, ada juga yang bawain nasi bok kayak gitu kan, dari orang tua, dari berbagai kerabatnya kayak gitu. Masih banyak lah, saudara tetangga masih ikut. Berarti bantuan tuh terus mengalir sampai Terus sekarang. alhamdulillah, dan bantuan doa juga kayak jamaah Masjid Al Anwar masih terus mendoakan kok, musola At-Taqwa mendoakan kok, dan jamaah-jamaah yang lainnya juga masih tetap seperti biasa gitu, tetap ramai orang tuh tiap malam tuh untuk mendoakan almarhumah. Itu masih tamu tuh masih banyak banget ya. Masih banyak tamu yang berlalu lalang, yang ngasih support, yang mendoakan, yang ngasih kekuatan untuk keluarga, terutama untuk saya gitu. Tapi kalau kondisi anak-anak seperti apa tuh? Kabarnya sakit. Kondisi anak-anak saat ini si kembar memang lagi kurang sehat ya, semenjak maminya meninggal ya. Dari pertama meninggal ya sampai saat ini lagi memang kurang sehat kan, agak cengeng kayak gitu kan, dan memang lagi diare juga gitu kan. Oh dia. Tapi sempat dibawa ke rumah sakit ya sih? Sempat dibawa ke rumah sakit di UGD, tapi alhamdulillah nggak sempat dirawat, sudah disuruh pulang sama dokter Riki. Udah berapa hari Bang? Kesininya udah kan 6 hari. Oh, 6 pas hari udah banget nyampe. dari hari pertama. Hari H malamnya, besoknya dibawa ke rumah sakit gitu. Di hari aja, tapi ada Diare. sempat demam gitu Bang. Demam ada, malam-malam tuh demam gitu. Pas habis penguburan mayat itu malamnya demam. Akhirnya kalau kata orang tua ya udah pelukin baju almarhum yang terakhir almarhum pakai, dipelukin, alhamdulillah anteng. Tapi sempat ini gak sih, Idung, sempat ada kebingungan atau mungkin kaget belum terkait almarhum? Gak ada almarhum, gak ada yang ngurusin si kembar dengan. Iya, ada perbedaan lah. Nah, Biasanya itu kan maksud perbedaan. si kembar nih, almarhumah paling bisa. Kembar lagi nangis, mau melewat itu dipeluk, ditidurin, diusap-usap, langsung tidur gitu. Kalau almarhum namanya gimana pun kan ibu kandung sendiri ya, lebih mungkin lebih lembut ya kan, lebih dari hati kayak gitu. Susah juga baik gitu, yang sus yang saat ini juga baik gitu, karena emang dari lahir tuh sus yang kerja di rumah gitu. Ya mungkin dedeknya ngerasa kemana gitu. Iya, kayak ada yang kehilangan gitu kan, namanya anak masih kecil ya, bayi ada ikatan secara batin ya terhadap orang tuanya. Tapi kalau ke suasana rumah gimana Om Idung sampai sekarang, kan sebentar lagi mau 7 harian mungkin, seperti apa? Suasana rumah ya masih tetap biasa ya. Cuma kalau saya pribadi pun saya belum naik ke atas kamar saya sendiri gitu kan, karena masih banyak ada peninggalan barang-barang almarhum. Saya belum ini ngelihat untuk melihatnya kayak gitu. Sedang foto yang di ruang tamu sini saya suruh turunin. Berarti Abang sampai sekarang dari hari meninggal sampai sekarang Iya, saya belum bisa saya naik ke atas, saya masih tidur di bawah, di ruang tamu saya tidur. Bahkan foto-foto yang di sini Saya turunin ya, sebelum mau lihat kayak gitu. Hati masih gimana ya, dibilang menerima ya sudah menerima, udah ikhlas, sudah ridho. Namanya pernah hidup sama selama 12 tahun ya, arti hari-harinya kan sama almarhumah saya kayak gitu. Dan almarhumah juga tahu dia tipe kalau saya nggak bisa sendiri kayak gitu. Nanti kalau orang yang nggak bisa sendiri apa tuh ditungguin gitu, ditemenin kayak gitu. Dan makan juga ditungguin sambil dituangin air, ditungguin sampai habis terus saya makan, baru dibenahin piring kotornya kayak gitu. Alhamdulillah juga doakan istri yang solehah ya Bang, sampai Amin, insyaallah. Makanya kan meninggalnya di hari baik juga kayak gitu kan, karena semasa hidupnya juga kan mama mau mencari surga Pak kayak gitu. Makanya dari mulai A sampai Z disiapin sama almarhumah, sesibuk apapun almarhumah, karena dia mau menggapai surga katanya semasa hidupnya kayak gitu. Surganya ada di suami kayak gitu. Bagus bilang gitu. Tapi maksudnya kan banyak, apalagi di kamar ya Bang, banyak banget barang-barang empok gitu kan. Nantinya akan dikemanain sih Bang? Barang-barang yang kayak seperti baju atau sendal atau sepatu, sebagian nanti akan disedekahkan kayak gitu kan. Sebagian nanti akan saya simpan buat kenang-kenangan ketika anaknya nanti pada besar. Kalau ini barang peninggalan almarhum mama nih dek kayak gitu. Ini jaketnya, bajunya, nih sepatunya kayak gitu. Dan ini foto-fotonya mami kayak begitu. Biar mengenang
anak-anaknya biar mengenang kayak gitu, mengenang mamanya kayak gitu. Tapi yang paling banyak mungkin di kamar tuh apa sih bang? Baju, Barang-barang kok yang emang favoritnya dia gitu. baju, jam tangan, jaket, dia tuh nggak apa dari jaket gitu. Jaket tuh kayak blazer gitu tuh, dia pakai itu terus lalu sampai terakhir mau meninggal juga pakai blazer jaket tuh yang terakhir dia pakai pas mau ke rumah sakit, masih dia pakai. Dan sekarang masih kesimpan. Iya, bahkan buat penutupnya dia dingin saya pakai ini tuh. Ada masih sistem Merapi masih dipakai buat di pengajian. Berarti untuk besok nih gitu. Berarti keluarga terdekat dulu mungkin yang ke makam, baru ambilnya pas hari Jumat gitu. Iya, paling ya untuk saat ini juga setiap harinya masih ada lalu lalang orang berziarah ke makam almarhumah ya. Dari mana saya juga nggak tahu kan, dari fan-fannya masih setiap hari masih ada yang mendoakan di makamnya, gitu masih ramai. Iya, kalau saya belum sempat kesana kan, karena memang saya nunggu 7 hari kayak gitu kan. Hari Jumat gitu ya. Insya Allah. Bang, tapi ada nggak sih bang, misalnya fans-fansnya almarhum yang datang ke rumah yang bahkan abang juga nggak kenal gitu bang? Banyak, Banyak. banyak setiap hari. Bahkan ada yang datang dari Aceh bawain Al-Quran. Kata ini buat almarhum semasa hidupnya, dia belum sempat ngasih itu, dia udah niatin, saya dikasih tasbih, dikasih Al-Quran, dia sempat ngaji juga tuh di sini, begitu. Bahkan dia kalau dia nggak sibuk dia mau hatamin gitu, karena dia sibuk kan 2 hari dia di sini nginep dari Aceh. Dari Aceh bang? Dari Aceh. Gimana sih bang, maksudnya alhamdulillah kok Alfa tuh banyak yang sayang. Wah, luar biasa. Senangnya saya dari orang yang kenal sampai nggak kenal tuh banyak mendoakan almarhumah gitu. Makanya almarhumah meninggalkan kebaikan lah gitu, meninggalkan nama kebaikan, alhamdulillah. Bang, tapi kan kemarin aku juga dengar katanya Ko Alfa ada ngewakafin ambulans selama 15 tahun sama Pak Kata. Iya. Seperti apa sih bang? Jadi itu di tahun 2001, 2020 babanya almarhumah kan meninggal. Itu di sini di masjid di lingkungan ini belum ada fasilitas mobil ambulan. Hati tuh gimana ya, ini juga ya kan, terketuk gitu, hati terketuk gitu. Kalau kata almarhumah apa, doain ya biar dapat rezeki itu, mudah-mudahan dapat job apa kek atau dapat iklan kayak gitu. Dengan tulusnya dia, dengan niatnya dia tuh almarhumah dijabah sama Allah, dapatlah tuh iklan di suatu produk kayak gitu. Jadi dapat iklan di suatu produk, akhirnya dibeliin ambulan. Jadi dia bilang, "Pak, ini jadi nih iklan," kayak gitu. Ini apa, akhirnya pas rezekinya masuk, saya bilang, "Udah mah beliin, itu kan udah niat dan nazar, jalanin." Kayak gitu kan, kalau nazar kan utang. Akhirnya kita jalanin, kita beli mobil ambulan, masih ada sisanya uang itu, kita beliin karpet musola gitu, masih ada sisanya lagi tuh buat beli karpet, kita beliin kubahnya buat musola. Jadi ada hal-hal yang positif yang patut untuk dicontoh buat untuk dari almarhum kayak gitu. Mungkin selain ambulan dan yang lain, apalagi sih bang? Ya kayak kira orang belum banyak tahu gitu. ya contoh kayak dia online sedekah gitu aja. Itu dia TF gitu kan, sedekah. Jadi saya juga baru tahu kayak gitu kan, kayak dia misalnya pesan makanan, kirim kemana bu? Nggak kirim kemana-mana pak, buat bapak aja makan kayak gitu. Oh ibu siapa? Hamba Allah gitu aja. Sampai saat dia meninggal nih banyak yang kirim-kiriman kayak makanan, kue, apa tuh bilang dari hamba Allah. Saya juga nggak tahu itu yang kirim siapa. Jadi kalau tahu kan kita bisa bilang terima kasih ya kayak gitu. Karena kita juga nggak tahu ya, teman terima kasih aja udah dalam hati dan doa, mudah-mudahan orang yang baik juga dapat kebaikan lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ini bang, kan buah dari kebaikan yang selama ini Mpok tanam gitu kan. Alhamdulillah juga kemarin katanya juga ngasih bantuan katanya buat biaya pendidikan anak-anak. Alhamdulillah. Kalau Atu memang orang baik ya kayak gitu. Untuk saat ini ya karena mungkin masih dalam keadaan duka ya, jadi kita belum ada kesulitan untuk berbicara kayak gitu. Kalau emang orang baik, orang baik kayak gitu, dan patut dicontoh juga orang teladan yang benar-benar baik. Oh tapi sampai saat ini belum ada komunikasi lebih lanjut gitu ya? Belum ada, karena kan masih belum ada juga 7 hari kan kayak gitu, jadi belum ada untuk kita ngobrol lebih ini kan. Kemarin kan masih banyak tamu juga kan kayak gitu, makanya kan kesini kan kemarin juga. Emang luar biasa, juga emang orang baik, sampai sekarang juga masih tetap perhatian kan, masih nanya itu sehat bang, anak-anak sehat semuanya gitu. Oh sampai sekarang, tapi untuk kesini lagi belum ada? Belum ya, belum, mungkin kesibukannya ya kayak gitu. Bang, tapi ada maksudnya kayak selama 6 hari
setelah kepergian empok gitu? Masih ada rasa gampang nggak sih kalau kata orang gitu? Oh pasti itu rasa kehilangan yang ciri khas tuh dipanggil pak sampai dia mau meninggal aja jam 6 ya pak kayak gitu manggil kayak gitu ya inian aja banyolannya aja tiap hari tuh kayak saya habis mandi naruh anduk sembarangan pak kalau naruh anduk ada tempatnya dong gitu jangan sembarangan kalau habis mandi kayak gitu setiap hari pasti saya diomelin masalah anduk karena saya kalau habis mandi saya taruh di tempat tidur anduknya saya lupa sangkutin gitu. Dan itu yang sekarang Iya, selalu dikangen. iya mau makan itu makan selalu saya pasti ditungguin sebelum saya umpama empok belum balik saya juga nungguin saya juga belum balik empok nungguin gitu jadi sama-sama saling nungguin tuh kalau untuk makan jadi bareng kita makan dan saya juga kalau makan empok nungguin saya tuh lama kayak gitu dan saya juga nungguin empok tuh lama kayak gitu jadi benar-benar ditungguin sama-sama nungguin tuh kalau untuk makan ya kayak gitu karena kan dia tahu saya nggak bisa sendiri kayak gitu paling tahu ciri khas masakannya juga oke kayak gitu kan masakan Betawi kan sayur asem sayur bok asem ikan teri jengkol digoreng kering terus terasi dibakar timun dipecah gitu oncom dipecah itu jago macam-macam kayak gitu karena kan nurunin almarhumahnya ya kayak gitu jadi makanan Betawi itu masih hebat untuk masaknya. Tapi yang favorit banget dia masak buat abang tadi sih yang menurut abang paling enak Itu sayur asem iya sama jengkol nggak ada duanya bang? nggak ada ya kan? Karena kan dia tahu saya masak nih kalau dimasakin berarti saya makan tapi walaupun ada yang kerja dimasakin saya jarang makan kayak gitu. Oh, gitu. Iya. Anak-anak mungkin juga ikut lidah Betawi juga berarti bang? Anak-anak yang sekarang ya si Petong ngikut dari Betawi itu nggak luput dari jengkol. Si Petong tuh mami masak jengkol ya gitu mami masak jengkol ya gitu kalau yang lain nggak si kembar kan belum baru makan nasi itu aja nasi tim ya kalau gitu. kakaknya mungkin Kakaknya hampir sama gitu, ya hampir sama kayak gitu cuman ya udah ala modern kan karena udah bergaul ya udah dewasa kayak gitu mungkin dia ini kali itu makanan favorit. Bang mungkin sedikit bang anak-anak Petong sama si kakak mungkin tinggal maminya maksudnya kan yang bisa ceritakan mereka berdua gitu kan kalau si kembar kan belum ya mungkin ada cerita apa gitu Ya kalau Petong ya bilang mami kapan pulang ya pak gitu jadi masih dewasanya masih seakan-akan nih maminya masih pulang kayak gitu ngerti mami meninggal tapi kapan hidupnya lagi ya gitu jadi kita ngejelasin juga pelan-pelan mami insya Allah ridho kita bakal ketemu lagi deh gitu jadi kita menunggu juga nih giliran saya bilang gitu nunggu giliran untuk ketemu mami gitu untuk dipanggil menghadap Allah Ta'ala saya bilang gitu jadi pelan-pelan tuh berbahasanya menyesuaikan gitu dengan anak umur yang 8 tahun ini kayak gitu saya menyesuaikan kayak gitu. Kalau mungkin kakaknya bang ada cerita itu atau gimana? Kakaknya untuk saat ini kan masih pisahan ya tapi sekarang alhamdulillah di hari ini udah mulai bisa nerima ya dia bilang kak ikhlasin aja mami kayak gitu ikhlasin mama ridoin mama udah enak di sana toh meninggalnya juga meninggal di hari yang sangat istimewa gitu jadi saya bilang itu pelan-pelan juga sama ya kan kita yang kita nggak bisa buat apa-apa cuman hanya doa gitu sepanjang hayat kita ini panjatin buat almarhumah gitu pelan-pelan dibilangin Bang maaf nih sebelumnya nanti akan apa sih kakak juga akan tinggal bareng di sini atau gimana sih bang? Oh tetap anak-anak tetap sama saya kan juga kan banyak yang kerja juga ada sususnya kan yang kerja aja di rumah kan banyak juga kan gitu tetap nggak ada yang nggak ada yang pisah gitu nggak ada yang pisah karena amanah almarhum seperti itu anak-anak dijaga pak susunya jangan sampai kurang sekolahnya yang tinggi gitu iya pesan almarhum